Sejak awal menjadi Ketua BEM UI tahun 2023 di Januari ini, saya dan teman-teman BEM UI berkali-kali mendapati banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman, intimidasi, ataupun represi. Entah itu kemudian secara fisik ketika demonstrasi gitu, diancam dibubarkan, diancam ditangkap, diancam akan dalam tanda kutip sapu bersih dan lain sebagainya, serangan digital, buzzer, komentar-komentar negatif itu sudah biasa. Tapi hingga hari ini saya kira belum ada pegangan lah untuk kita untuk bisa memastikan itu benar-benar terjadi. Kalau hanya nanti terkesan oleh publik dicari-carikan kasus Melki ini, itu tak ubahnya dengan kita sekarang telah berada di era Orde Baru. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, kita tiba-tiba terkejut mendengar ada kabar dinonaktifkan sementara Ketua BEM UI Melkisedek Huang. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, Melkisedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya atas dugaan melakukan pelecehan seksual. Informasi ini viral lewat utas sebuah akun di media sosial X Aditya Rizik, @bulanpemalu, yang ditujukan kepada Melki. Adapun utas berjudul, KBEM UI 2023 ngelakuin kekerasan seksual, diunggah pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Dalam utas tersebut juga dicantumkan Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023 soal penonaktifan Ketua BEM. Namun, dalam peraturan ini tidak tercantum keterangan berapa lama penonaktifan tersebut. Dalam utas tersebut juga dicantumkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Siva Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Menanggapi utas tersebut, Melki membenarkan bahwa dia diberhentikan sementara dari jabatan Ketua BEM UI. Namun, Melki membantah melakukan pelecehan seksual. Karena itu, sampai hari ini, Melki belum mengetahui aturan yang ia langgar. Melki juga mengaku belum menerima pemanggilan dan penjelasan apapun mengenai hal ini. Sampai hari ini saya yakin enggak pernah melakukan hal tersebut. Saya juga belum pernah dapat surat pemanggilan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang ada. Bahkan saya belum mengetahui kronologi dan yang melaporkan, kata Melki. Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Namun, ia memastikan akan kooperatif mengikuti segala proses yang berjalan ke depannya. Wakil Ketua BEM UI kemarin menyatakan bahwa penonaktifan itu dibuat sebagai prosedur resmi untuk penanganan kasus. Saya akan hargai dan ikuti proses yang ada karena saya siap mengikut dan membuktikan semuanya, ujar dia. Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lucia hanya mengatakan bahwa laporan tersebut ditangani secara internal oleh BEM UI. Selamat siang, terkait kabar tersebut, adalah mekanisme internal yang mereka, BEM UI, jalankan. Bisa langsung bertanya kepada mereka. Ya, kata Amel. Kompas.com juga sudah mencoba menghubungi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia, Satgas PPKS UI, untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan itu. Namun, hingga berita ini dimuat, Kompas.com belum mendapat konfirmasi apapun dari Satgas PPKS UI mengenai laporan ini. Saya tayangkan kutipan pernyataan dari Ketua Amnesty International Usman Hamid ini. Usman, ini Melkisedek dinonaktifkan sementara atas tudingan dugaan kekerasan seksual. Namun sehari sebelumnya ia juga terlihat aktif melakukan untuk menantang Gibran Rakabuming Raka untuk berdebat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya melihat itu sebagai satu tuduhan yang serius ya. Tetapi memang kita masih sangat menunggu hasil dari Satgas TPKS yang ada di Universitas Indonesia, dan tentu saja
proses itu perlu berjalan untuk memastikan benar tidaknya apa yang dituduhkan. Biasanya di dalam konteks pelaporan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, ada semacam eh, prasyarat untuk setidaknya menerima kebenaran dari pelaporan atau dugaan atau tuduhan yang disampaikan oleh misalnya seorang yang merasa korban. Dan itu untuk memastikan bahwa proses hukum bisa berjalan, proses penyelidikan bisa berjalan, sehingga menjadi jelas siapa melakukan pelecehan seksual terhadap siapa, kapan, di mana, dan apa buktinya. Nah, tapi hingga hari ini saya kira belum ada pegangan lah untuk kita untuk bisa memastikan itu benar-benar terjadi. Nah, Oke. tetapi saya sangat menghormati proses di Satgas dan dalam pandangan Amnesty International tentu saja kalau ada kekerasan seksual itu tidak bisa ditoleransi. Kami di Amnesty memberlakukan zero tolerance, gitu. Jadi tidak boleh ada toleransi sama sekali. Nah, Oke. ini tentu saja kita sangat menunggu. Kami juga sudah bicara dengan Melki dan menanyakan perihal isu tersebut. Karena isu itu kan berkembang di media sosial dengan akun yang Sempat berbicara dengan Melki, kapan nih Mas Usman dan apa yang dibicarakan saat itu? hari ini tadi kami juga sudah bicara dengan Melki. Kebetulan 1-2 hari lalu juga Melki menghubungi saya juga untuk sebuah acara di Universitas Paramadina mengenai situasi politik mutakhir. Tapi secara khusus hari ini kami membicarakan isu kekerasan seksual yang dituduhkan kepadanya dengan Melki secara langsung. Melki mengatakan bahwa ya belum merasa ada semacam tindakan atau perkataan dia yang mungkin dilakukannya dalam waktu belakangan ini yang bisa digolongkan kekerasan seksual atau misalnya pelecehan seksual. Tetapi ia menegaskan karena ia juga termasuk orang yang ikut terlibat di dalam merumuskan larangan tentang pelecehan seksual, larangan tentang kekerasan seksual di lingkungan BEM UI, ia juga menghormati aturan itu termasuk menghormati proses pemeriksaan yang sekarang ini sedang berjalan. Dia Oke. juga mengatakan bahwa Sabtu malam lalu salah seorang sahabatnya dipanggil Ya. oleh Satgas dan dimintai keterangan. Namun hingga hari ini dia belum mengetahui apa persisnya perbuatan atau perkataan yang dituduhkan kepada Kepada Melki. Mas Usman, lalu apa sih yang sebenarnya bisa dibaca publik ketika ada tudingan terhadap Melki di tengah sikap kritisnya? Dan tudingannya ini bisa dikatakan juga bukan main-main loh, tudingan kekerasan seksual. Ya, betul sekali. Ini bukan tudingan yang main-main. Nah, kalau publik bisa membaca, sebenarnya saya kira sejauh ini Melki ditempatkan oleh publik sebagai salah seorang aktivis mahasiswa yang kritis, yang vokal. Terutama namanya muncul berkali-kali ketika mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandangnya berbau kolusi dan nepotisme dari Presiden Jokowi yang dianggap tingkat keluarganya, anaknya melalui pemanfaatan jabatan iparnya yang juga ketua MK. Ia juga sangat aktif mengkritik berbagai isu politik lain, termasuk yang terakhir perihal tantangannya untuk berdebat dengan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan ia menyesalkan berkali-kali bahwa proses pencawapresan ini terus berlangsung, padahal ada pelanggaran etik yang sangat berat yang ditemukan oleh Majelis Kehormatan terkait dengan putusan MK 90. Nah, biasanya Ya. kasus semacam ini pasti dimengerti oleh publik sebagai kasus yang sengaja dibuat untuk melemahkan atau mendiskreditkan orang-orang yang kritis. Nah, tapi apakah itu benar? Tentu kita harus menunggu proses pemeriksaan di Satgas. Mudah-mudahan mereka bisa memberi kabar segera dan menyampaikan hasilnya secara objektif sehingga kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita kenal Melki semenjak beberapa waktu terakhir ini, memang dia itu sangat keras melakukan kritikan kepada penguasa, kepada pemerintahan yang ada sekarang. Tiba-tiba sekarang dia dinonaktifkan sementara dengan alasan kasus dugaan kekerasan seksual. Ini benar-benar mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Sebab kita tahu Melki ini beberapa waktu lalu sampai rumah orang tuanya di Pontianak
didatangi petugas. Saudara, untuk memastikan keluarganya dalam keadaan baik, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pulang ke kampung halaman di kota Pontianak usai dirinya mengungkap rumah dan gurunya didatangi aparat keamanan. Dalam kasus ini, Melki meminta Menko Polhukam serius memberikan perlindungan dan keamanan bagi keluarganya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pulang ke kota Pontianak pada pekan lalu usai mengungkap guru dan orang tuanya didatangi sejumlah aparat keamanan. Kepulangan Melki ke Pontianak untuk memastikan kondisi orang tuanya dalam keadaan baik. Menurut Melki, sejumlah aparat keamanan yang mendatangi rumah dan sekolahnya untuk menggali informasi berupa identitas pribadi, aktivitas, serta semua hal tentang Melki. Melki menilai pengawasan yang dirasa mengintimidasi tersebut untuk memberikan rasa takut kepada keluarga dan ancaman terhadap Melki. Terkait dugaan intimidasi ini, Melki berharap Menko Polhukam serius akan memberikan perlindungan dan keamanan terhadap Melki dan keluarga. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa forum juga bahwa sejak awal menjadi Ketua BEM UI tahun 2023 di Januari ini, saya dan teman-teman BEM UI berkali-kali mendapati banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman, intimidasi ataupun represi. Entah itu kemudian secara fisik ketika demonstrasi gitu, diancam dibubarkan, diancam ditangkap, diancam akan dalam tanda kutip sapu bersih dan lain sebagainya, serangan digital, buzzer, komentar-komentar negatif itu sudah biasa. Memberikan pengamanan berarti tidak menimbulkan rasa takut lagi. Memberikan pengamanan artinya betul-betul berusaha dengan maksimal sampai orang-orang yang kemudian merasa diintimidasi betul-betul bisa dipulihkan. Memberikan pengamanan berarti tidak lagi mengusik-usik kehidupan pribadi orang-orang yang sedang berusaha untuk menyampaikan sesuatu, termasuk orang-orang terdekatnya, entah itu di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kita tunggu aja janjinya betul-betul dilaksanakan apa enggak. Sementara itu, Melki mengatakan gertakan atau ancaman berupa intimidasi tersebut tidak akan membuat dirinya serta keluarga takut. Sebagai perwakilan mahasiswa, Melki akan tetap konsisten dan berkomitmen untuk tetap menyuarakan aspirasi-aspirasi serta kritik. Sahabat BN, intinya jika sempat tidak tuntas penanganan kasus Melki, kalau hanya nanti terkesan oleh publik dicari-carikan kasus Melki ini, itu tak ubahnya dengan kita sekarang telah berada di era Orde Baru. Orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran, orang-orang yang kritis dibungkam. Dan kita mungkin belum percaya sebelum kasus ini benar-benar ingkrah. Belum bisa kita percaya ini. Seorang ketua BEM UI, anak muda yang idealis, yang begitu aktif, yang seorang aktivis, yang tampak keberaniannya benar-benar menakjubkan, memperjuangkan kebenaran, tiba-tiba sekarang dia diisukan melakukan kekerasan seksual. Sahabat BN, jika tidak benar ini benar-benar pembungkaman terhadap demokrasi. Dan kalau ini tidak benar, ini berarti demokrasi di negara kita sudah kiamat ini. Karena itu, tentu publik sekarang ini meminta kepada pihak terkait yang menangani kasus Melki ini agar benar-benar hendaknya bisa membuktikan kepada publik bahwa Melki ini bersalah. Dan jika memang Melki tidak bersalah, sampaikan juga kepada publik. Dan kita tentu juga berharap kepada pihak BEM agar merapikan barisan. Jangan sampai BEM UI terpecah. Ini adalah perjuangan bagi BEM UI. Perjuangan yang sangat-sangat penting artinya. Dan bahkan tidak saja sekarang ini Melki ini membawa nama BEM UI,
tetapi membawa nama mahasiswa seluruh Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.